Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada para narasumber sekalian, antara lain yaitu Bapak Gus Saleh MZ dan Bapak Romo Beni Susetio. Serta yang terhormat kepada Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama membina ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini. Suaranya hilang. Suaranya nggak ada. Webinar series ketiga ini mengusung tema membangun budaya Mati lagi. Mati lagi, mati. Nggak ada suara. Tidak ada suara, betul. Moodnya kesenggol. ya. Resek-resek di tempat Oke, saya. baik. 14.00 kita sudah mulai sampai berjalan 1,5 jam pembukaan dilanjut oleh moderator dan kita menyanyikan Indonesia Raya secara keseluruhan. Kepada peserta diharapkan nanti berdiri. Mulai dilanjutkan kepada narasumber. Sekitar pukul 15.30 sampai dengan 16.00 sesi tanya jawab. Berikut kita buka untuk foto bersama. Mohon maaf, kita persiapkan untuk foto bersama di awal. Sebentar, karena saya harus. Baik. Sebentar, karena punya saya nggak mampu. Ya. Kami memberi alasan mengapa harus foto di awal karena mungkin kita masih segar. Ya, okay. Jadi yuk. Saya harus ngemat ininya supaya. Oke. Yuk. Host sudah siap. Silakan host. Kita siap 1, 2, 3. Siap. Berikan semangat yang terbaik. Oke. Sip. Host, oke. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, dilanjut. Saya membacakan sedikit singkat untuk profil dari Romo Beni Susetio. Beliau dilahirkan di Kota Apel, Malang pada 10 Oktober 1968. Alumni Pasca Sarjana Sekolah Suaranya menggema dan Teologi. Widya Sasana Malang tahun 1996. Dia seorang pastor muda penggusung gerakan moral bangsa. Romo Beni tak kenal lelah mengadvokasi masyarakat lemah, korban bencana, dan korban kekerasan. Ini juga ikut memajukan Pusat Studi dan Pengembangan Kebudayaan atau PUSPEK. Pastor Beni ditugaskan oleh KWI atau Konferensi Wali Gereja Indonesia. Aktivisme Romo Beni dimulai saat ia ditempatkan di paroki. Mati. Romo Beni yang baru beberapa hari ditasbihkan menjadi pastor diamanatkan oleh Uskup Malang, MGR HJS Pandoyo Putro, Okarm untuk membangun persaudaraan sejati
dengan para tokoh dan kaum muslim di Situbondo dan Bondowoso. Penugasan ini membuatnya punya banyak pengalaman baru bertemu dengan para kiai dan berkunjung ke beberapa pesantren. Dia pun menggelar sejumlah acara bersama Kiai Haji Presiden Republik Indonesia keempat tahun 1999 sampai dengan 2001. Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia keempat 1999 sampai dengan 2001. Demikian profil singkat Romo Beni Susetio, dilanjut profil Gus Soleh MZ. Lahir pada 12 Agustus 1967, pernah mengenyam pendidikan di Universitas Darul Ulum atau Undar. Mondok di beberapa pondok pesantren seperti PP Darussalam Gontor Ponorogo, PP Tebu Ireng Jombang, PP Mambaul Ulum Tambang Beras Jombang, PP Walisongo Cukir Jombang, dan PP Darul Ulum Denanyar Jombang pun pernah beliau lewati. Saat ini Gus Soleh MZ tinggal di daerah Banten. Sebagai pendakwah yang lahir dari kalangan Nahdiyin, yang memiliki ciri khas berdakwah dan memberitakan bahwa Islam itu rahmat bagi seluruh alam dengan metode dakwah yang ramah, sejuk, dan damai. Tetap berdakwah meskipun pada masa pandemi dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi, yaitu webinar. Setidaknya beliau 4 kali dalam sebulan melakukan webinar, bahkan sering pula 2 kali dalam seminggu bila memang sekiranya ada isu up to date yang harus segera dibahas. Di bulan Ramadan ini beliau membuat program ngabuburit virtual ngaji Pancasila setiap Sabtu selama bulan Ramadan. Bahkan di tanggal 21 April 2021 melakukan webinar khusus memperingati Hari Kartini dengan narasumber, moderator, dan pihak terkait lainnya, semuanya wanita. Demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya dipandu oleh moderator Bapak Dani Wirya sekaligus membuka doa bersama sesuai agamanya masing-masing. Kami panggilkan Bapak Dani Wirya. Dipersilakan waktunya. Baik, terima kasih Ibu Devi yang telah menyampaikan pembukaan dari webinar kebangsaan mengenai budaya toleransi. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa ya. Mohon maaf Gus Soleh, Romo Beni, dan semua peserta. Kita berdoa untuk diri kita, keluarga kita, dan semua rekan-rekan kita, dan juga untuk bangsa negara Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap bersatu dengan anak bangsanya. Untuk berdoanya kita bagi yang beragama Islam membaca doa Al-Fatihah, dan bagi yang beragama lain sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kita berdoa, dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, selamat siang. Saya sapa dulu Gus Soleh. Selamat siang Gus Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sapa juga narasumber Romo Beni. Selamat siang Romo. Selamat siang. Wah, sehat Romo ya? Sehat, sehat. Alhamdulillah Romo. Baik, kita talk about budaya toleransi. Kalau kita bicara masalah budaya toleransi, kita bicara mengenai menghargai, menghormati pendapat, kepercayaan terhadap keinginan orang lain dengan berbeda paham. Begitu juga bicara soal budaya. Budaya dengan keanekaragaman bangsa Indonesia ya. Ada beribu pulau, beratus-ratus bahasa, beratus-ratus suku dengan satu kesatuan. Kita mengetahui bahwa di mata dunia toleransi Indonesia sudah terjaga dari ratusan tahun yang lalu, di mana pada saat itu kita masih negara dengan kerajaan disatukan dari berbagai pulau yang ini menjadi Nusantara. Semboyan dari negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Pernah mantan Presiden Amerika Serikat mengatakan negara kita adalah negara yang unik. Kenapa unik? Karena dengan berbagai beragam budaya, agama, dan lain-lain menjadi suatu nation unity, menjadi suatu kesatuan nasional yang kita di mana dunia sangat dihargai. Dimanapun Indonesia memang sangat kuat dengan toleransinya. Selain toleransi juga kita tahu bahwa negara kita, pemerintah kita dari zaman Bapak Soekarno hingga sekarang itu mengenai toleransi sudah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28 dan pasal 32. Itu tercantum ya bahwa mengenai kebebasan untuk bertoleransi. Jadi kita kalau bicara mengenai toleransi, kita harus bicara tentang secara komprehensif. Artinya tidak kita masyarakat awam mengenalnya apa itu toleransi adalah mengenai kehormatan terhadap agama saja. Kalau saya nilai pribadi seperti itu ya. Sebagai moderator, mungkin penilaian yang lain agak berbeda. Tapi saya melihat seperti itu. Nah, di sini nanti kita akan bahas dengan Romo Beni, dengan Gus Soleh, apa sih definisi daripada toleransi tersebut? Apakah toleransi itu hanya wujud dengan penghormatan atau saling memahami antar agama aja, atau dari sosial maupun dari yang lain-lain, nanti kita bahas selanjutnya. Baik, Gus Soleh maupun Romo Beni, dari temanya, dari judulnya mengenai budaya toleransi, mungkin sedikit pembukaan dari Gus Soleh maupun Romo Beni perihal mengenai budaya toleransi. Mungkin pertama saya serahkan kepada Romo Beni dulu untuk sebagai open statement-nya ya, sedikit mengenai apa definisi dari toleransi, budaya toleransi atau budayanya seperti apa. Monggo Romo Beni. Ya kalau kita bicara toleransi itu kan dari kata bahasa Latin tolero. Tolero itu berarti saya menghargai perbedaan, hanya sampai di situ. Ya udah cukup, tidak saling bermusuhan, bahwa kita memang berbeda dan masing-masing memiliki posisi. Tetapi Indonesia itu sudah melampaui dari kata teroris. Karena sejak ratusan tahun Indonesia itu sudah mewujudkan yang disebut persaudaraan sejati. Kalau kita menyimak dalam kitab Sutasumo, maka ada peninggalan petilasan yaitu candi yang ada di Mojokerto, Candi Seribu. Pada zaman waktu itu Hindu-Buddha, bagaimana nenek moyang kita bisa berhidup berdampingan dengan 1001 aliran dalam Hindu dan Buddha, mereka masing-masing punya pura pemujaannya. Maka istilah toleransi sebenarnya bagi kita sudah dilampaui. Toleransi itu kan hanya saling menghargai, kita enggak, kita ini bisa bersaudara kok.
meskipun berbeda agama, keyakinan, kita ini bisa berbeda, meskipun kita berbeda, cara kita menjalankan agama kita, ritual kita bisa hidup berdampingan, bersaudara. Dan sejak awal Indonesia itu memang proses internalisasi nilai-nilai kemajuan keragaman Bhinneka Tunggal Ika itu sudah menjadi gugus insting yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, bernalar, berhasil orang Indonesia. Jadi di orang Indonesia itu sejak awal kulturnya bukan kultur satu, monogam. Tapi kultur Indonesia itu kultur yang Bhinneka Tunggal Ika. Maka Soekarno menggali Pancasila itu, dan dia menemukan Pancasila itu dari apa? Dari keyakinan masing-masing budaya di Indonesia, masing-masing agama, dalam pengertian ini agama itu tidak aja agama seperti agama-agama Abraham, tetapi agama-agama keyakinan masyarakat lokal itu yang hidup berdampingan sejak lama, nggak ada masalah. Dan itu saling menghormati. Sehingga dalam toleransi itu orang tidak hanya saling menghormati, tapi menghargai perbedaan dan menerima perbedaan itu. Misalnya nanti Gus Soleh bisa menjelaskan bagaimana para wali songo, bagaimana setiap penyebaran agama di Indonesia selalu pendekatan kultural, tidak lagi pendekatan yang puritanisme. Maka misalnya di Kudus tidak ada yang namanya soto itu, selalu sotonya tidak ada yang menggunakan yang namanya sapi. Karena Sunan waktu itu menghormati keyakinan masyarakat lokal yang masih Hindu. Jadi di Indonesia itu sudah luar biasa, tidak hanya tenggang rasa, tetapi menghormati dan kerjasama itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi kita ini sudah melebihi dari kata toleransi itu. Nah, toleransi itu kan lebih kepada negara-negara yang hanya monokultur. Kita ini nggak monokultur. Jadi kultur kita ini memang sejak dahulu kala ya sudah, kulturnya kita ini terdiri dari bermacam-macam suku, etnis, bahasa, bermacam-macam keyakinan, itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Maka Soekarno menggali Pancasila itu menjadi jelas. Maka ketika dia ditanya oleh Rajiman, dasar kita apa? Pancasila. Pancasila itu menjadi apa? Sebuah filosofi hidup bangsa, karena dalam Pancasila itulah nenek moyang kita mampu menyatukan bermacam-macam perbedaan itu dengan satu kesadaran bahwa kita punya fondasi, dasar yang kuat. Lah, maka kalau kita bicara tentang budaya kita memang sejak awal ya Bhinneka Tunggal Ika itu. Karena kita mengatasi toleransi. Lah, bagaimana budaya itu bisa tumbuh subur kalau kita lihat dalam praktek kehidupan sehari-hari. Dalam praktek sehari-hari itu masyarakat sudah biasa kok dialog itu. Dialog kehidupan itu sudah sering terjadi kok. Tetangga kanan kiri kalau kita kekurangan kita minta gula tidak tanya agamamu apa, tidak. Bahkan dalam masyarakat pedesaan yang masih kuat, gotong royong itu ketika membangun rumah, ketika ada kematian, ada kita hajatan, itu masyarakat dengan spontan membantu tanpa memandang etnis dan suku. Karena kita ini bersaudara. Meskipun kita berbeda keyakinan, berbeda suku, etnis, bahasa, tapi kita bersaudara karena kita satu dengan yang lain, kita merasa bagian dari bangsa itu. Jadi kesadaran nation itu sudah menyatu dalam kehidupan kita. Lah, kalau akhir-akhir ini ada persoalan intoleransi, ini kan akibat dari masuknya yang saya sebut ideologi asing yang masuk di Indonesia. Dan ideologi asing itu yang kerap kali mengajarkan pemahaman agama yang tidak utuh, pemahaman agama yang parsial, pemahaman agama yang tidak dilihat dalam konteks kultur budaya masyarakat. Maka terjadi misalnya pelarangan kuda lumping, pelarangan kesenian, dan banyak kegiatan agatasi. Itu kan semuanya bukan kultur Indonesia. Itu kultur yang dibawa dari orang yang tidak mengenal kultur bangsa ini. Maka ke depan bagaimana merawat Bhinneka Tunggal Ika ini? Hanya mungkin kalau kita semua sadar bahwa kita ini memasuki era digital. Dalam era digital bahayanya adalah kedangkalan nalar.
Ketika kedalaman nalar, maka yang terjadi orang muda terkecoh, dipengaruhi oleh apa? Oleh sebuah isu. Maka orang kerap kali tidak memiliki kesadaran dengan kritis melihat peristiwa itu ke dalam sesuatu yang lebih dalam. Maka akibatnya respon orang itu secara emosional dan spontan tanpa melihat esensi dari pemberitaan itu. Jadi yang ke depan yang harus kita hadapi adalah kedangkalan nalar, tiadanya budaya kritis, ketiga kita masyarakat yang reaktif. Lah bagaimana untuk mengatasinya itu? Mengatasinya menurut saya dibutuhkan bahwa kita harus keluar dari lingkaran kepedulian kita. Sikap yang dilakukan oleh Gus Soleh luar biasa. Dengan membuat setiap hari Sabtu kegiatan lintas agama. Bagaimana Gus Soleh mencoba keragaman kemajuan dipraktekkan. Sehingga menjadi tanggung jawab bersama. Ketika isu-isu itu mengenai siapapun dibicarakan sehingga tidak ada merasa yang ditindas di bumi Indonesia. Lah kita memang membutuhkan orang-orang seperti Gus Soleh ini yang merawat yang disebut Bhinneka Tunggal Ika ini. Lah inilah sosok-sosok ini harus banyak tampil di era digital ini. Bukan sosok-sosok yang menghancurkan kemajuan keragaman. Jadi menurut saya ke depan memang harus dibutuhkan kesadaran publik untuk bagaimana membangun nalar, merawat nalar yang sehat itu dengan mengedepankan tokoh-tokoh yang mengharusutamakan Pancasila, keragaman, kemajukan, dan keindonesiaan itu. Maka agama itu harus menjadi inspirasi batin yang dikatakan Gus Dur, bukan aspirasi kepentingan politik. Ketika agama menjadi inspirasi batin, maka agama itu menjadi nilai yang ditanamkan dalam hal agama itu mengajarkan cinta. Dan cinta itu adalah pemberian. Cinta itu selalu berpihak pada mereka yang lemah dan miskin. Cinta itu selalu berpihak pada kebenaran dan keadilan. Dan cinta itu artinya orang yang mau berkorban demi kebaikan bersama. Sehingga menurut saya ke depan bagaimana kita membangun yang disebut budaya cinta dalam konteks budaya Indonesia yang selama ini disirami, disegarkan oleh yang namanya kearifan dan kultur budaya lokal yang mengajarkan cinta kepada kita. Terima kasih dan mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Baik, terima kasih Romo Beni. Sangat bagus pemaparannya ya. Saya melihatnya sebagai keutuhan dari suatu bentuk toleransi. Mungkin nanti kita habis ini kita akan ke Gus dari Romo Beni akan disempurnakan lagi oleh Gus Soleh yang juga dalam bidangnya toleransi. Monggo Gus Soleh untuk opening statement-nya. Ya, suaranya. Halo, Gus, nyimak, dengar suaranya bagus? Halo? Bagus, ya. Ya, karena nggak di gedung, jadi harus tanya dulu ke moderator. Iya, saya ulangin lagi. Jelas ya? Ya, saya ulangin lagi, Gus. Ya, baik. Tadi Romo Beni sudah menjelaskan opening statement-nya ya, bahwa toleransi itu udah dari zaman kerajaan hingga Pak Soekarno hingga segala macam dijelaskan. Mungkin tadi Romo juga mengatakan mungkin Gus Soleh lebih banyak memahami untuk toleransinya. Jadi untuk menyempurnakan tadi opening statement-nya dari Romo Beni, monggo saya silakan Gus Soleh menambahkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Salam Indonesia damai. Alhamdulillah, sebelumnya kami ucapkan selamat berpuasa
kepada Mas Imam dan teman-teman yang muslim yang lainnya. Bukan selamat berbuka puasa Mas Imam ya, nanti tunggu jam 6. Dan juga salam sejahtera buat kita semuanya, para sahabat, para pecinta NKRI dan Pancasila di webinar ini. Terima kasih kepada panitia yang telah mengundang kami dan Romo Beni Susatyo di dalam rangka menciptakan nilai toleransi di dalam negara yang penuh dengan keberagaman semacam ini. Langkah-langkah semacam ini memang segala sesuatu harus mengikuti zamannya. Zaman Gus dulu kuliah ya, masih di Undar itu, punya mesin ketik di HMI itu, wah sudah luar biasa kan gitu ya. Sudah diterhubungin cewek-cewek ya, apalagi kalau mau bikin paper kan gitu. Tapi saat ini, apalagi ada pandemi, kelompok sebelah ini senantiasa membangun narasi-narasi padahal negara kita tidak demikian. Akan tetapi kalau dicekokin terus berkali-kali seperti Fir'aun, ya, Fir'aun ini mengaku dirinya Tuhan dan gitu. Bagaimana kebohongan ini agar dipercaya oleh umatnya, ya? Yang tidak mengakui dibunuh, yang tidak mengakui dibunuh. Bukan sekali dua kali, bukan satu nyawa, dua nyawa, ribuan nyawa. Untuk menyatakan padahal dirinya itu manusia, untuk menyatakan dirinya Tuhan. Sehingga kebohongan yang berkali-kali akhirnya karena tidak ada yang berani menepisnya, yang membenarkannya, dianggap kebohongan itu adalah kebenaran. Kembali kepada tema kita, apa yang disampaikan oleh Romo Beni tadi sangat luar biasa. Indonesia ini bukan hanya negara atau negeri yang toleran. Ya, kita sudah dikenal, ya, negara khususnya orang Jawa itu mangan gak mangan, sing penting kumpul. Toleransi atau dalam bahasa Islamnya adalah tasamu. Tasamu itu dalam bahasa Jawa ataupun sebelum kita lahir jauh bertahun-tahun bahkan beratusan tahun kita sudah mengenal apa yang disebut dengan tepo seliro. Tepo seliro ini hampir sama dengan toleransi, kalau menurut Gus justru lebih jauh. Tepo seliro itu saling menghormati, saling menghargai. Dan itu ada sudah sebelum Indonesia ini merdeka beratus-ratus tahun. Seperti apa yang diceritakan oleh Romo Beni tadi, memang beliau suka membaca dan juga sering kumpul dengan kiai kan gitu. Sampai di sini kita bicara toleransi di daerah Kudus dan sekitarnya. Di samping soto itu susah di sana cari soto sapi, yang ada soto kebo, ya. Terus kalau Idul Korban, ya, di sana itu sapi nggak laku. Jarang sekali, khususnya orang asli Kudus, ya, yang mana dia berustad kepada kiai-kiai yang mana nasabnya sampai ke Basunan Kudus. Pasti akan merasa tabu, merasa tidak enak kepada gurunya untuk nyembelih sapi di hari raya Idul Kurban. Ini diikuti oleh sekitar Kudus. Kenapa ini bisa terjadi? Karena hebat dan luar biasanya masyarakat kita di dalam membangun toleransi. Karena sapi merupakan salah satu kendaraan yang dihormati oleh agama saat itu yang memang masih mayoritas, yaitu Hindu atau Buddha kan gitu ya, Hindu ya. Nah, sehingga Basunan Kudus wanti-wanti, ya, bagaimana agar tidak terjadi suatu bentuk ketersinggungan ataupun hal lain. Padahal di dalam Islam untuk Idul Korban nyembelih sapi itu tidak haram, tetapi bagi Basunan Kudus itu bisa dikatakan apa? Tabu, atau kata orang Jawa itu pamali. Kok sampai sejauh itu pamali, kan? Iya, karena begitu hebat dan luar biasanya Basunan Kudus yang memiliki toleransi sehingga menghormati agama orang lain yang menghormati kepada sapi itu. Karena
kerbau dan lain sejenisnya. Ini top markotopnya masyarakat Indonesia kita. Belum hal-hal yang lainnya. Orang-orang Jawa, khususnya orang pedesaan, sampai detik ini masih menggunakan kata sembahyang, jarang menggunakan kata sholat. Sholat itu asli bahasa Islam. Sembahyang itu bahasa Jawa yang mana teresapi, terilhami dari bahasa orang selain Islam, khususnya Hindu dan Buddha. Sembahyang, nyembah sang hyang. Tapi bagi masyarakat Indonesia yang sudah terbangun jiwa toleransi dan jiwa kebersamaan, sembahyang kamu nyembah sang hyang itu tidak nyembah Gusti Allah, nyembah Kanjeng Gusti Yesus, nyembah siapapun. Yang penting menyembah kepada yang Maha Kuasa. Yang penting menyembah kepada yang Maha Esa. Itu tidak pernah dijadikan suatu bentuk problem. Begitu juga di dalam berpakaian. Di dalam Islam, itu bisa, karena ini firman ya, firman ini dari Allah. Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi yang mana bisa menjabarkan dari firman secara mutlak. Yang ada yaitu para sahabat yang sifatnya tidak maksum. Yang maksum hanya Nabi Muhammad. Dan orang Hindu, orang NU khususnya, memiliki pemahaman dan pemikiran ini. Sehingga orang NU itu bisa bertoleransi kepada sesama umat Islam yang berbeda mazhab dan juga toleransi kepada di luar Islam. Sebab pandangannya apa? Yang mutlak itu Al-Quran. Dan yang mutlak menafsiri Quran adalah Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, ya, ini kan para ulama, para sahabat, yang mana bukan maksum. Yang maksum hanya Rasulullah yang terjaga, yang dijaga oleh Allah. Sehingga Ad-dabani Rabbi wa asana ta'dibi. Ad-dabani Rabbi, aku menjadi terbaik daripada perilaku. Karena aku langsung dibimbing oleh Tuhan di dalam akhlakku. Dan juga di dalam firman disebutkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu bukan ada daripada hawa nafsu, akan tetapi semata-mata wahyu dari Allah. Nah ini mutlak. Tapi pasca sahabat itu bukan maksum. Sehingga orang-orang NU, apapun yang diyakini daripada mazhabnya ini, ada kekurangan dan ada kelebihannya. Sehingga orang NU bisa bertoleransi, bisa menghormati kepada mazhab lain. Nah, hal yang semacam ini bagian juga daripada langkah-langkah bagaimana kita bisa membangun budaya toleransi. Kalau secara internal saja kita sudah tidak bisa menganggap mazhabnya, sektenya, sinodenya yang paling betul. Yang lainnya salah. Nah, ini awal daripada intoleransi. NU adalah Islam tradisi. NU adalah Islam Nusantara yang diwarisi oleh ulama-ulama Nusantara, yaitu dari para wali songo. Salah satunya tadi, apa yang telah disampaikan oleh Romo Beni tadi, sehingga Gus tambahkan, yaitu tentang Sunan Kudus. Belum lagi Gus cerita tentang bagaimana pewayangan, ya. Ada yang disebut wayang golek, ya, ada yang disebut wayang kulit, ya, sehingga wayang golek timbul kayak cepot, ya, timbul apa, wayang kulit. Ini semuanya karena menampung daripada pro kontra, baik intern maupun ekstern daripada ulama-ulama Islam. Dan Islam sendiri kalau kita bicara adalah orang yang sangat atau agama yang sangat akulturasi budaya dan agama yang sangat menghormati perbedaan. Kalau Gus bicara sedikit, maaf moderator ya,
seakan-akan Islam itu kaku, Islam tidak bisa menerima budaya, sehingga kudang lumping dan lain sebagainya didobrak begitu saja. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, kalau tidak dalam hadis, itu bid'ah, itu dolalah, itu ahli nar. Semuanya ini terjadi. Satu, karena ustadznya ini mondoknya atau ngopinya kurang jauh. Ya, Gus ini 17 tahun pesantren. Dari Gontor masih berasa goblok. Ya, pindah ke Tebu Irang, pindah ke Cokir, pindah ke Tambak Beras, pindah ke Darul Ulum. Hampir semua pondok besar itu yang ada di Jombang, terus datangin mondok 1 tahun, setengah tahun, ya, ngelap berkahnya. Dan sampai detik ini belum berani dipanggil kiai, cukup aja Gus kan gitu. Karena itu tadi betapa maha dahsyat, maha luasnya ilmu. Nah, yang menjadikan toleransi pada bangsa dan negara kita ini rusak, itu tanda kutip titipan. Makanya melalui mimbar ini, wahai para tokoh agama semuanya, maupun tidak tokoh, wahai para umat beragama, ya, tidak ada secuil pun di dalam kitab suci kita itu mengajarkan kita untuk membenci kepada yang lainnya. Ya, kalau sampai itu ada, itu tidak ada lain hanya titipan. Contoh soal ini, ada Ustadz Yahya Waloni, barusan kemarin masuk Islam, ya, sudah dibantai habis agama sebelumnya. Ini maksudnya apa? Ulama-ulama kita nggak ada yang semacam itu. Nah, apalagi Rasulullah di Mekah pindah ke Madinah, membuat apa yang disebut dengan apa? Perjanjian Madinah, ya. Nah, di situ Rasulullah menjunjung tinggi semua agama, semua suku yang ada, dan diberlakukan nilai-nilai keadilan, bahkan yang sangat dasar dan luar biasa. Yang saat itu orang-orang, lau annal Fatimata, jika sekiranya Fatimah sendiri yang mencuri, ya, jangankan orang lain kan gitu, untuk tegak dan demi keadilan, maka aku sendiri yang memotong tangannya. Ini yang diajarkan oleh Islam. Nah, di sini mentang-mentang karena Islam mayoritas, Yahya Waloni, ya, membantai habis, mencaci maki umat toleransi kita. Ini jangan-jangan ada titipan atau konslet kan begitu, ya, untuk memecah belah toleransi kita yang luar biasa. Baik, Gus. Bertahun-tahun dengan penuh persaudaraan, semuanya terpecah hanya karena politik. Sekali lagi, kasus Ahok, ya, hanya karena politik. Tidak pernah dilihat bagaimana kerjanya Ahok yang diisukan untuk mengalahkan Ahok. 1, 2 minoritas, ya, minoritas Cina, minoritas Muslim. Ini kedamaian. Inilah Indonesia kita ini yang perlu diperhatikan. Bagaimana masjidnya Basuhan Kudus? Ada mungkin banyak yang datang. Itu pertemuan antara bangun itu sudah masjid. Teman-teman yang dikatakan katanya begini begitu. Bapak, Ibu ke Madura. Kerajaan di Madura, baik yang di Bangkalan sudah banyak sedikit, masih terjaga hingga ini, yaitu di ada yang Gus Soleh, maaf, ya suaranya agak ini ya, mendengung. Tapi poinnya udah kita tangkap sebagai opening statementnya ya, Gus. Ini suaranya agak kayak mungkin ada gangguan, Gus. Tapi kita nerimanya cukup baik, cuman agak samar-samar. Baik, poinnya tadi yang Gus sampaikan sudah kita tangkap. Ya, memang
sangat polemik sekali ya kalau kita bicara mengenai toleransi. Masalahnya gini, Gus, pertanyaan saya juga sama dengan sama Romo Beni ya. Pertanyaan kita adalah toleransi ini ujung-ujungnya konflik, ya, ujung-ujungnya konflik. Nah, bagaimana mereduksi atau meminimalisir konflik-konflik kecil maupun besar nantinya? Itu kan biasanya kan sebetulnya secara mayoritas kita umat beragama di Indonesia sangat baik ya, udah 90%. Cuman kan ada apa istilahnya sedikit friksi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang tadi Gus Soleh bilang ada ulama atau ustadz yang ngajinya terlalu jauh, ya terlalu jauh. Jadi pemaparan ilmunya disampaikan kepada pengikutnya, followernya itu menjadikan ya distorsi lah bagi kita bangsa Indonesia. Nah, pertanyaan saya nih Gus, ini sering orang bicara toleransi yang destruktif malahan, bukan toleransi yang konstruktif. Misal, pertanyaan saya ini sama juga buat Romo Beni ya. Kalau bicara kita sebagai analoginya, jelas ya, sebagai analoginya, di kompleks sebelah dan kompleks sebelah itu tawuran. Itu gara-gara adalah pacarnya si A diganggu. Satu RW nyerang yang sebelah satu RW. Satu RW ini juga nyerang lagi, dasarnya adalah sebagai toleransi warganya dianiaya. Apakah itu bentuk toleransi yang baik atau gimana Gus? Romo Beni, karena gini, kita tetap bagaimana sih cara kita menyampaikan, mengedukasi terhadap masyarakat bahwa toleransi itu bentuknya seperti apa dan manfaatnya toleransi itu apa? Monggo saya kembali kepada Romo Beni ya. Romo Beni menyimak. Ini loh, jadi gini, toleransi itu harus dibedakan. Di Indonesia itu, toleransi itu orang saling menghargai, saya menerima perbedaan. Cukup di situ. Lah, dalam sejarah Indonesia sudah mengatasi itu. Lah, kalau kekerasan itu beda lagi. Misalnya perkelahian kampung, itu kan persoalan tidak ada kaitannya dengan toleransi. Itu lebih pada kaitannya dengan lebih bagaimana merasa bahwa ada anggota kelompoknya yang disakitin. Nah, kalau itu ranahnya hukum harus tegas. Itu loh, barang siapa yang melakukan pengeroyokan, barang siapa yang melakukan kekerasan ya harus dihukum. Gitu loh. Lah, mengapa terjadi bentrok antar kampung? Ya ada masalah ketidak kesalahpahaman, kemudian persoalan misalnya ada rasa dendam, ya harus diselesaikan dengan cara bangun komunikasi, bikinlah musyawarah mufakat. Maka kalau itu bisa titik temu, ya akhirnya kekerasan itu bisa dihindarkan. Ini kan persoalannya itu pendekatan. Jadi nggak ada kaitannya dengan persoalan toleransi. Tapi Romo, maaf Romo. Ini kan cikal bakal juga ya, cikal bakal dari ya kita intoleran seperti itu, kekerasan yang ditimbulkan. Ini lain. Intoleransi itu adalah sikap di mana orang itu berlaku baik dengan kata kekerasan untuk apa? Untuk membuat orang tidak bisa menjalankan kebebasan berekspresi beragama. Itu intoleran. Misalnya pemaksaan terhadap orang tidak boleh beribadat, orang dihalang-halangi ibadat, itu intoleransi. Kalau tawuran kampung beda, tawuran kampung itu berarti kekerasan. Tapi membawa nama toleransi ya? Ya nggak ada kaitannya dengan toleransi kalau itu. Banyak orang yang saya katakan, orang-orang seperti itu yang melakukan kekerasan, tawuran, orang-orang itu yang disebut penyimpangan, atau yang disebut kalau anak-anak muda ini kan yang namanya geng, pertarungan antar geng. Cara menyelesaikan ya ranah hukum, tidak tegas, pelakunya diproses, pasti ya ada efek jera gitu loh. Tapi baik, kalau toleransi itu mindset, cara berpikirnya. Baik Romo, ini tadi kita bicara toleransi kan, kalau toleransi yang udah tadi sampaikan Gus Soleh kan tadi konfliknya udah bicara soal ya kekerasan juga ujung-ujungnya ya, tentang caci maki segala macam ya,
tadi disampaikan. Nah, di situ bagaimana kita mengeliminir ya, kita bicara eliminir tentang kekerasan terhadap toleransi tingkat yang tadi disampaikan. Taruhlah kita bicara soal agama, toleransi agama. Nah, di situ kan kita bicaranya mengenai edukasi tentang, ya kalau kita bicara agama, keimanan, dan akhlak. Nah, bagaimana kita seperti Romo Beni maupun Gus Soleh memberikan edukasi atau menyampaikan kepada yang ya Romo Beni maupun Gus Soleh pahamlah, orang mudah sekali dihasut gitu loh. Banyak kita tahu semenjak Pilpres itu mudah banget dihasut kan ya, seperti apa. Nah, itu bagaimana cara mengeliminir atau memberikan edukasi kepada orang-orang yang tidak mudah terhasut menjadi konflik toleransi yang tadi kita bicara tentang agama. Nah, monggo Romo, nanti disampaikan juga oleh Gus Soleh ya. Jadi gini, kalau persoalan ini bagaimana, itu persoalan provokasi, maka pengguna media sosial itu harusnya selektif. Misalnya tokoh-tokoh agama yang menebarkan kebencian, yang menebarkan sentimen-sentimen menjelekkan agama orang lain, ya jangan diberi ruang di tempat-tempat publik, itu loh. Masyarakat harus mengucilkan mereka. Jadi masyarakat harus dididik untuk lebih cerdas dan lebih memiliki wawasan. Jadi kalau tokoh-tokoh agama mengajarkan kebencian, mengajarkan bom bunuh diri, mengajarkan penghinaan terhadap agama orang lain, ya jangan itu diikutin. Bahkan tokoh-tokoh itu harus dibuang jauh-jauh dengan cara apa? Dikucilkan. Ya jangan diundang, jangan diberi tempat. Jadi kalau masyarakatnya itu menjadi pemutus kata dengan secara aktif untuk berperan, ya dengan sendirinya mereka tidak mendapat panggung. Nah, kalau kita tetap mengundang mereka, memberi tempat, bahkan menjadikan mereka hero pahlawan, ya mereka senang. Itu mereka tujuannya untuk ke situ kok. Oh, baik, Romo. Monggo Gus Soleh untuk memberi penjelasan juga. Gus. Seperti Gus katakan ya, asli orang Indonesia itu tukang senyum, apa seliro, saling tolong menolong. Melihat hal yang semacam ini sehingga Indonesia pernah dikenal menjadi negara yang besar sebelum Indonesia yang bernama Nusantara, penuh dengan kemakmuran dan lain sebagainya. Kekuatan itu ada pada tasamuh atau toleransi, ada pada teposelio, ada pada saling menghormati. Sehingga Indonesia yang luas begini, meskipun dengan banyak kerajaan, itu dulu bisa bersatu. Ada pihak ketiga yang mengadu domba, ya, antara raja diadu karena kita kaya. Dan anehnya, sahabat semuanya, pasca kita merdeka, ini divide et impera masih digunakan. Bagaimana orang NU khususnya itu tidak melihat kamu itu komunis, kamu beragama, kamu tidak, ya kan? Dan itu pernah terbukti di dalam Nasakom, orang NU pernah bekerja sama. Tetapi karena kepentingan pihak ketiga, sehingga di divide et impera, yang mana orang-orang NU pernah mesra, pernah dekat ya dengan kelompok-kelompok apa yang dikatakan saat ini menjadi partai terakhirnya itu PKI. Tahu-tahu ya, saling bacok, saling bunuh dan lain sebagainya. Apa? Tidak lama ya. Oh. Lumayan. Sisanya lumayan ya. Lainnya mau ditutup. Selanjutnya, di era reformasi, yang mana negara sebelumnya menjadi ya, kita ini kebablasan. Semuanya kepingin euforia.
baik itu kesukuan maupun agama. Melihat kondisi saat semacam ini, 32 tahun masyarakat Indonesia dikekang, begitu dimerdekakan, di sini ada pihak ketiga yang berkepentingan dan juga para penguasa yang sebelumnya agar kekuasaannya ini tidak terganggu. Maka menggunakan langkah-langkah kembali apa yang disebut dengan dividend et impera agama ini. Yang Gus tanyakan, kelompok-kelompok mereka yang katanya sok Islam, kelompok-kelompok mereka yang seakan-akan memperjuangkan Islam, kok tidak ada secuil pun membicarakan tentang cendera? Yes or not? Ini pertanyaannya. Bagaimana tentang apa? Korupsi mereka dan lain sebagainya nggak pernah itu dibahas. Yang ada apa? Pak Jokowi yang jelas dengan mata kepala nyata, jalan ada di mana-mana, ya kan? Dibangun dari desa sampai ke kota, bukan hanya Jawa sentris, benar-benar Indonesia sentris. Papua yang tidak pernah terjamah, ada tol, Lampung dan sebagainya. Ini semuanya mereka nyinyir dengan bahasa agama. Dihantamkan juga para mu'alaf. Teman-teman ini yang kenalkan hanya mu'alaf Waloni. Banyak yang lainnya. Yang perlu diketahui, yang terjadi pada kasus Joseph, ya, itu bukan hanya Joseph saja. Ada yang disebut Muhammad Kece dan sebagainya. Semuanya ini adalah kelompok-kelompok provokator, segelintir dua gelintir orang yang merusak budaya toleransi kita. Saya ini udah lama kenal dengan Romo Beni, mulai di Keuskupan Surabaya, belum istilahnya masih anu dulu. Sering juga kumpul. Ya, dengan cai-cai pendeta dan sebagainya. Nah, hal-hal yang semacam ini hanya dirusak 1-2 orang. Maka bagaimana kita ini yang mayoritas dari kelompok toleran, jangan diam, terus bergerak melakukan langkah-langkah semacam ini. Ayo, jangan hanya mencaci maki pemerintah. Kalau Yahya Waloni yang menjelek-jelekkan agama orang lain sehingga merusak disharmonisasi daripada toleransi dan kebinekaan kita, laporkan. Satu orang melaporkan, tidak terdengar, mungkin terselip atau jatuh di kantor kepolisian kan gitu. Laporkan lagi gitu. Kita orang Islam dikira suka melihat orang baru masuk Hindu mencaci maki Hindu begitu. Ya Allah, itu ajaran siapa? Islam tidak mengajarkan begitu. Ini kadang ya, orang baru jualan kopi baru 3 hari kan begitu ya, sudah merasa ngalah-ngalai daripada kopi yang paling top itu apa Mas Imam ya? Di apa yang ada di itu Starbucks kan begitu ya, ini semacam inilah. Mari, ayo kita jaga Indonesia kita ini yang memang negara yang penuh dengan kedamaiannya. Jangan kita tidak ikut terprovokasi. Wah, aduh begini. Nah, itu kan satu orang. Apa kita mau orang Islam ini memusuhi saudara-saudara yang Kristiani gara-gara si Joseph kan gitu? Kita apa bodohnya kan gitu? Apa kita mau saudara saya ya yang non Muslim, teman-teman lintas agama memusuhi Gus hanya gara-gara ulahnya Yahya Waloni? Berarti penyakitnya siapa? Yahya Waloni dan Joseph. Ini penyakit tumor yang dipitaskan gitu ya. Jangan apa? Rumah Indonesianya yang dibakar. Ini penyakit yang merusak toleransi kita. Karena kita aslinya adalah orang-orang yang penuh tepos seliro, orang-orang yang gak mangan, gak mangan, yang penting kumpul, yang penting kulit. Ini adalah apa? Karakter hidup bangsa kita yang diaplikasikan. Terima kasih. Baik Gus, terima kasih Gus Soleh maupun Romo Beni. Kita mungkin peserta webinar sangat jelas ya menerimanya. Ini saya bangga sebagai panitia, ini ada atensinya juga cukup banyak kemarin, sampai hampir 115 yang mendaftar, sekarang yang online baru 85 ya. Artinya kita nggak di dalam kota Jakarta, Jabotabek aja nih, Romo Beni maupun Gus Soleh, animonya sangat besar. Ini dari berbagai dunia juga ada ya, dari Kanada, Australia dan Amerika, Malaysia,
pun hadir. Nah, ini ada salam juga dari Hong Kong ya untuk Romo Beni. Keluarga besar Pastor Bernard Tata Barat ya kalau nggak salah di Hong Kong. Huta Barat, maaf. Keluarga besar Pastor Bernard Huta Barat dari Hong Kong. Salam buat Romo Beni. Oh ya, salam kembali. Nah, ya artinya gini loh, kita narasumber kita ini emang sangat hebat ya, animonya sangat besar. Sampai semalam hampir 120 tembus. Biasanya kita nggak sampai 100, 120, tapi hari ini mungkin masih ada kerja atau di jalan. Juga dari berbagai kota di Indonesia banyak sekali nih ya. Ada dari Medan, dari Makassar, Jogja, hampir semua pulau ini kayaknya ada. Tapi nggak apa-apa. Itu artinya antusias peserta terhadap Romo Beni dan Gus Soleh sangat besar ya. Baik, mungkin kita lanjutkan. Permasalahan gini. Tadi emang konflik itu pasti akan terjadi. Itu kalau walaupun skupnya kecil, yang penghasut maupun yang membuat destruktif, itu sangat besar impact-nya terhadap negara ya, Gus Soleh maupun Romo Beni. Pertanyaan saya jadi begini, mungkin mewakili, seperti kita ketahui ya, kita ada saudara, ada adik, ada kakak maupun teman. Mungkin Romo merasakan ya di WA group maupun apa. Kita terpecah gara-gara seperti itu. Toleransi, ya toleransi itu kan. Kita beda paham ini, kita politiknya kita ini. Sampai saya dengar suami sampai cerai, ya kan. Sampai keluarga pecah antara ibu dan anak. Saudara pun begitu. Teman SMA, teman kuliah, teman SD, SMP, itu pecah gara-gara pemahaman yang sangat bagi kita, bagi saya pribadi secara kasarnya idiot banget gitu ya. Kita orang terdidik, terpelajar dengan hasutan seperti itu bisa terbawa arus gitu loh. Yang tadi disampaikan sama Romo Beni juga itu harus kita hilangkan, jangan kita tampilkan lagi. Tapi masalahnya sekarang kan media sosial luas sekali, Romo Beni, Gus Soleh dan lain-lainnya gitu kan. Walaupun kita tidak kasih panggung, mereka gerilyanya sangat piawai banget gitu kan. Ini mau menjelang 2024 ini apalagi yang dibentuk oleh mereka gitu. Jangan sampai anak bangsa ini menjadi seperti yang sebelumnya lagi. Kita tidak berharap, kita mau menyatukan kembali seperti itu. Tapi ya orang yang seperti ini kan tidak suka dengan adanya kedamaian, unity gitu kan. Nah, itu yang menjadi problem kita atau PR kita sebagai seperti Gus Soleh maupun Romo Beni. Nah, ini gimana nih ke depannya? Mungkin habis ini kita interaktif ya dari pertanyaan peserta, nanti saya akan tanyakan ke Romo maupun ke Gus ya. Baik, silakan. Romo. Ya gini loh, persoalan gini itu akan terus ada. Tetapi kita yakinlah bahwa masyarakat kita juga cerdas kok akhirnya. Contoh Pilkada DKI itu kan akhirnya tidak terbukti kan secara nasional. Artinya masyarakat Indonesia yang waras juga banyak. Jadi politik identitas itu pada akhirnya juga tidak laku gitu loh. Hanya dia laku di kalangan tertentu iya. Tetapi kita harus mulai menyadari bahwa bagaimana pentingnya pengguna media sosial itu untuk memiliki yang disebut kesadaran kritis dan menjadi komunitas pemutus kata. Ya ini harus tanggung jawab kita. Jadi kita harus sekarang bagaimana membangun kampanye publik, menyadarkan publik bahwa agama jangan lagi dijadikan politik. Agama itu harus menjadi inspirasi batin, bukan aspirasi kepentingan politik perebut kekuasaan. Itu maka ke depan kita harus mendorong kesadaran publik untuk bagaimana supaya nanti ke depan itu cari pemimpin yang punya visioner, yang bisa merawat keindonesiaan, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, dan menjaga konstitusi ini. Jadi carilah pemimpin yang memang mengapresiasi Pancasila. Kalau pemimpin jualannya itu agama, jangan dipilih. Jadi kita harus mendidik masyarakat begitu. Dan percayalah masyarakat kita itu nggak sebodoh yang kita bayangin. Kalau saya sih lebih optimis kok melihat Indonesia ke depan dengan segala tantangannya gitu loh. Itu kalau dari saya.
Ya, Romo Bang, saya setuju. Amin. Semoga kita semangat semua ya, kita optimis ya. Monggo, Gus Soleh. Senyum. Ya, monggo, Gus. Ya, Nabrul insan min nafsihi. Memang manusia itu memandang daripada dirinya, rasa optimis daripada Romo Beni bagus ya. Romo Beni memang orang yang punya future gitu. Akan tapi langkah-langkah keoptimisan itu perlu Gus pertegas. Harus dibarengi dengan goodwill pemerintah yang ada dan juga para tokoh-tokohnya kan gitu. Seperti contoh soal kata Romo tadi ya, bagaimana tokoh-tokoh semacam ini jangan dikasih panggung. Nah, kalau tidak ada ketegasan pemerintah yang saat ini alhamdulillah mulai ada pembenahan dengan adanya virtual police, ya kan? Nah, Satu kalau dengan Budi nggak mau. apa ya kan? Yang lainnya mau dimatikan. Percaya. Yang dia nggak punya klaim Pak. Halo. Ini yang penting. Ada ngaku dirinya Ustadz, berani caci maki pemerintah yang sah, berani jelek-jelekkan. Tahu-tahu diundang sana, diundang sini, seperti ada marketing level gitu loh ya. Seperti ada yang men-setting. Nah ini yang menjadikan istilahnya anak bangsa disuguhi yang semacam itu. Nggak tahu pesantrennya di mana, pendidikannya apa, yang penting berani caci maki pada pemerintah. Sudah laku di masjid sana, masjid sini, masjid situ. Nah ini jelas ada by design. Tujuan tidak ada lain, tidak ada bukan. Islam yang mayoritas di Indonesia ini dijadikan alat untuk apa? Aku nggak mau begitu. Terus orang Budi siapa yang orang Jogja itu nggak jelas. Di mana laporannya? Aku nggak mau begitu. Dengan ini maka akan menjadi bahaya. Nah di sini bagaimana peran serta daripada aparat penegak hukum. Kalau memang ada ada caci maki, apalagi menistakan agama orang lain, tidak pandang bulu siapa, tidak diambil tindakan. Indonesia yang kata Romo Beni tadi dengan optimisannya adalah masyarakat yang waras. Kita waras, tidak pernah dikasih makanan tentang energi Pasti tinggi tanpa sepengetahuan semua. Dan lain sebagainya, maka virus yang buruk inilah masuk kepada anak bangsa. Kuncinya apa? Bagaimana aparat penegak hukum yang telah menandaskan dengan virtual police ini tidak usah menunggu delik aduan. Kalau sudah jelas kayak melihat caci maki yang dilakukan oleh orang Hindu masuk Islam, mencaci maki Hindu oleh yang katanya Ustadz Y itu mencaci maki agama sebelumnya, atau Muhammad KC yang ngaku dirinya Islam mencaci maki Hajar Aswad Mekah dan lain sebagainya dengan semaunya. Ini tidak usah perlu delik aduan. Kita kasihan kepada masyarakat yang awam. Begitu melihat agamanya dicaci maki, apa yang dilihatnya akhirnya dirusak. Begitu melihat di media sosial, agamanya dicaci maki, maka yang timbul adalah kebencian kepada agama orang tersebut. Nah, disinilah bagaimana modal awal kita. Orang Indonesia yang guyup, yang akor, yang rukun, yang gotong royong. Ini tetap terus dipupuk. Bagaimana pemerintah ini melalui Menkominfo, melalui apa? Aparat penegak hukum, benar-benar mengeliminir virus-virus yang merusak gotong royong kita. Virus-virus yang merusak toleransi kita. Nah, sehingga ada suatu bentuk keseimbangan antara yang dan yin, ini imbang kan begitu. Jangan istilahnya, wah, nggak mungkin lah masyarakat Indonesia itu adem ayam buyut. Tapi isinya di media-media virus-virus. Ya, kalau tidak ada ketegasan pemerintah seperti saat ini, ya sulit akan gitu. Di BUMN diisi kelompok-kelompok ya yang suka ujaran kebencian. Nah, ini Gustagi ini kapan Pak Erick Thohir segera istilahnya bukan hanya berwacana saja, menjadikan penceramah-penceramah NU dan Muhammadiyah ini bisa mengisi kembali
di masjid-masjid BUMN yang 10 tahun diambil oleh kelompok mereka yang isinya apa? Ingin menegakkan dan mengganti Pancasila kita. Nah, ini harus ada keselarasan ya antara masyarakat dan dengan pemerintah. Bagaimana supaya para provokator bangsa ini tidak ada celah. Ini yang penting. Apa kuncinya? Tegakkan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ya, ingat umat Islam di Indonesia yang mayoritas ini bukan seperti yang saat ini tampak pada dunia-dunia yang memalukan, yaitu dengan kekerasannya, dengan terorisnya, itu menghancurkan dan menjelekkan Islam itu sendiri, ya. Dan kami mendukung langkah-langkah pemerintah yang menegakkan toleransi dan menindak siapapun yang melakukan langkah intoleran di Indonesia ini, termasuk Menteri Agama kita Gus Yakut. Terima kasih. Baik, terima kasih Gus Soleh. Ini ada selanjutnya kita mungkin ada pertanyaan dari peserta ya. Atau kita ini dulu deh, mumpung masih panjang, live aja. Ada yang mau bertanya nggak? Yang ini mau bertanya, ya siapa? Angkat tangan ya. Soleh, selamat siang. Pastor Bernard ya? Iya. Ya, Pastor Bernard, monggo, Pastor Bernard, monggo silakan. Masih, silakan. Iya, pertama-tama selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, terkhusus untuk jaringan keluarga besar agama cinta, Gus Soleh dan kawan-kawan, dan juga Pak Dhani Wirya, moderator, terlebih untuk Romo Beni Susetio. Ya, kita ini kan sekarang 2021 ya, kita 2045 itu kira-kira 24 tahun lagi, 100 tahun Indonesia emas ya. Kita harus membuat satu sesuatu yang catchy, yang relevan dan yang kontekstual bagi generasi kekinian gitu loh. Jadi memang tetap esensinya sama Pancasila, tetapi kita harus membuat sesuatu yang uptrend ya, yang catchy, yang relevan. Jadi Pancasila tuh keren gitu. Jadi kita harus mengemasnya juga dengan sesuatu yang sangat marketing yang maju. Kenapa? Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, kami tadi menyambut apa yang disampaikan oleh Romo Beni dan Gus Soleh, karena kita juga harus maju dalam lompatan peradaban. Satu, kita sebenarnya ada ilmunya, itu bisa dihitung-hitung ya. Struktural, infrastruktur, peranata struktural di Indonesia, sosial. Itu sebenarnya kita bisa majukan dalam kompetisi global. Kenapa? Karena ada yang namanya sosial rekayasa ya. Rekayasa sosial itu bisa dipicu, bisa dipacu, bisa dirangsang. Ya, memang kita intinya harus berjuang membangkitkan generasi Indonesia baru. Ya, tadi saya menyambung apa yang dikatakan oleh Gus Soleh. Ini eranya sosial media memang. Tetapi juga jangan dilupakan, sosial media bukan segala-galanya juga. Kehidupan yang aktual, kehidupan yang real ya, persoalan keadilan tadi disinggung oleh Gus Soleh. Nah, bagaimana nih ada satu spirit, satu nyawa, atau satu semangat yang membuat tuh seolah-olah, dalam tanda kutip ya, semua orang Indonesia itu kesetanan, kegilaan akan nasionalisme. Ini dalam tanda kutip, bukan betul-betul secara literal. Kenapa? Kita harus berjuang lebih keras ini. Kebetulan ya, saya ada di Hong Kong gitu. Saya bisa lihat bagaimana jelas perbedaan yang ada. Tapi bangsa kita ini punya potensi yang luar biasa sebenarnya. Bisa dihitung kekuatannya, bisa dihitung kelemahannya, bisa dihitung peluangnya, bisa dihitung kita pertumbuhan ekonomi, sosial, politik. Itu semua bisa ada. Nah, makanya analisa-analisa ini semua mari kita majukan. Kita kasih platform yang positif, platform yang maju ya. Tadi kata Romo Beni, ayo mari kita bergandengan tangan, bangkitkan lebih lagi. Energi kita ini kita harus satukan, betul. Ya, beberapa kali saya lihat di dalam webinar Zoom yang diadakan oleh Gus Soleh dan kawan-kawan, intinya energi kita ini harus energi cinta. Energi yang maju, kuat, dan Indonesia jaya. Sekian Bapak Moderator, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Pastor Bernard. Masukannya sangat positif dan bagus ya. Saya rasa Romo Beni juga menilai seperti itu dan Gus Soleh. Baik, untuk selanjutnya siapa lagi bisa bertanya dengan Gus Soleh maupun Romo Beni? Langsung acung tangan aja.
Dari Ranji. Apaan kita ini nanti paling ujungnya. Baik Yeni, keluarga Gus Dur nggak akan ngetokno duit. Percaya nggak mau mereka keringat. Aprianus. Rikson. Ada mau tanya? Ya, siap. Ya. Siap, Abah. Siapa Rikson? Nah, secara Silakan bertanya. Apa, Abah? Poinnya. ya, nanti dengan Edi. Boleh langsung, Abah. Baik, langsung aja. Saya tutup kamera karena sinyalnya jelek. Ya, baik. Ada di dalam di dalam mobil Mercy saya yang jendelanya 20. Ya. Baik, silakan Rikson. Pak, terima kasih Abah dan terima kasih buat Gus dan juga Romo. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ada seorang lansia yang mengeluh kakek nenek ini kepada kepada pengurus dari masjid. Itu hanya 2 rumah dari rumahnya, masjid itu 2 rumah dari rumahnya. Lalu karena masalah toa dari masjid itu, saya minta maaf, ini saya baru gabung, jadi mungkin sudah lewat, jadi sudah yang tanyakan. Jadi ternyata dari tanggapi bahkan pengurusnya adalah cucu daripada kakek ini. Pertanyaan saya, sebenarnya kalau ada masyarakat yang seperti ini apakah sudah termasuk undang-undang penistaan, maksudnya untuk di gitu, didakwa. Terus yang kedua, pertanyaan saya, apakah ini bagaimana ya? Saya tidak mengerti papan caturnya Presiden Jokowi ya, Pak D. Jokowi. Ini sebenarnya wilayahnya Menteri Agama atau bagaimana begitu ya? Saya nggak ngerti. Saya udah capek gitu melihat banyak orang yang mengatasnamakan Islam itu indah, tetapi sepertinya Gus kelihatannya toleransi dulu waktu saya masih SD itu udah nggak ada begitu ya. Lalu yang kedua buat Romo, saya mau bertanya, ini Indonesia ini apakah masih ada harapan bahwa intoleransi ini pasti akan punah 99,9%? Terima kasih banyak, Bapak Moderator. Kok nggak ada suara, Pak? Ada nih, dianmu dulu. Halo, ya baik, terima kasih Rikson. Terima kasih pertanyaannya. Ya, tadi pertanyaan Rikson ini udah mungkin sebagian terjawab oleh Romo ya maupun Gus Soleh. Ya, mungkin lebih baiknya mungkin Romo bisa menjelaskan kembali mengenai permasalahan rekan kita nih Mas Rikson ya. Mas Rikson. Monggo Gus Soleh maupun Romo. Beni. Ya, monggo Gus Soleh. Sementara Gus Soleh, tadi mendengar pertanyaan dari Mas Rikson. Begini ya teman-teman, namanya toleransi itu tepung seliro gitu loh ya. Jadi apa yang sudah menjadi adatul muhakamah, kebiasaan pada masyarakat atau kampung itu, ya kan, ini yang disebut budaya. Contoh soal ya, di kampung Gus atau di sini ya, kebiasaan masyarakat ini kan istilahnya ya, kalau sebelum azan subuh itu sholat-sholat dulu kan begitu ya. Ini sudah menjadi kebiasaan ya. Sehingga dengan makna toleransi ini ya, toa ini tidak menjadi sesuatu yang mengganggu, justru menjadi sesuatu yang berkah, yang manfaat kan gitu loh. Karena apa? Bisa membangunkan apa? Membangunkan kita sholat subuh. Saya, Gus, ada teman apa lintas agama dari Yayasan Pondok Kasih, namanya Dr. Hana. Ya, mungkin teman-teman tahu. Gus, saya ini dulu sebelum kenal Gus ya, melihat mendengar subuh-subuh suara toa itu sangat terganggu gitu loh Gus ya, sangat marah, sangat benci. Tapi begitu saya kenal Gus dan berhubungan baik mesra dengan teman-teman lintas agama, hanya saya ambil hikmahnya. Begitu di toa masjid perumahan di daerah Kendang Sari itu menendangkan azan subuh, saya lawan dengan agama saya. Nah, kalau orang Islam di pagi semacam ini, di saat kita masih ngorok, sudah
mendengungkan, membesarkan nama Tuhan, maka saya tidak boleh kalah. Di saat adzan subuh, mulai saat itu kan gitu, saya juga berdoa dengan agama saya. Nah ini kan indah kan gitu. Semuanya itu tergantung daripada mainstream kita ya. Jadi kalau zaman dulu itu adanya beduk kan begitu ya kan. Nah kalau zaman sekarang adanya toa kan gitu. Kalau zaman orang-orang Yahudi dulu adanya trompet kan begitu. Nah ini semuanya bagaimana kita sikapi dengan sesuatu yang sangat positif. Kalau Gus lewat di daerah kota itu ya, di daerah mana itu? Di daerah Mangga Besar atau Mangga 2. Itu pagi-pagi banyak suara klonteng, suara tang, saya tanya kan ya. Itu dari apa? Dari gereja kan gitu. Tapi masyarakat sana, karena sudah terbiasa, tidak merasa terganggu. Bagaimana memaknai toleransi ini bukan hanya sepihak, tapi dua pihak. Ya, kita contoh soal ya maknai toleransi dengan mudah begini. Jangan paksakan kehendak. Terus seorang Ustaz pindah atau dapat jodoh di NTT kan gitu ya. Ya. Nah di NTT ini mayoritas masyarakatnya Kristen dan Katolik. Nah saya tidak boleh maksakan kehendak saya sebagai orang Islam tidak mengikuti aturan-aturan yang ada di NTT dong kan gitu loh. Ya. Jadi itu semacam itu. Anda hidup dan tinggal di daerah dekat yang biasa sudah ada toanya. Jangan toanya ini dimasalahkan. Hidup yang biasa dekat dengan Tuhan. Kalau dia mau tampil, dia sedang mau berkorban, bakti, oke. Karena siapa dobleng itu? Mau dimatikan. Nah, Anda hidup ya di Surabaya contoh soal di daerah Kapasan. Nah ini banyak kelenteng. Yang satu lagi saya itu juga habis dari kota Pasuruan. Para mereka dengan baunya Yosua. Anda yang tidak masuk ke balik kota. Nah, kalau kena kelompok-kelompok intoleran, ya kan? Apa bedanya dengan kelompok-kelompok intoleran? Wah, karena mengganggu suaranya Yosua ini pernah hampir mendemo ya oleh badan. Sama halnya, masjid ini sudah ada jauh dan dari dulu ada toanya. Anda tinggal di sana dan Anda merasa terganggu dengan toa ini. Nah, ini yang harus dipahami dengan makna daripada toleransi itu gitu loh. Jadi toleransi ini ada kesempatan bersama. Kita bisa menyesuaikan dalam kondisi yang ada kan gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi Anda tinggal di kelenteng. Nah, maka di dekat kelenteng, maka Anda harus bertoleransi dengan bau-bau Yosua kan gitu. Anda tinggal dekat daerah yang ada masjidnya. Mahfud MD saksikan satu keluarga di Makassar masuk Islam. Gimana sih? Bisa dipahami ya? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Gus Soleh. Ya, saya ulangin lagi ya kepada peserta. Apabila narasumber sedang bicara, mohon di-mute ya. Jadi mengganggu pembicaraan. Tadi ada sedikit beberapa detik mengganggu sekali. Pak Romo Beni masih menyimak? Romo? Halo Romo? Mungkin lagi ini ya. Romo Beni? Baik. Untuk Mas Rikson itu tadi, baik. Romo Beni tadi mendengar pertanyaan dari... Halo? Romo Beni tadi mendengar pertanyaan dari Mas Rikson? Iya. Itu yang sudah dijelaskan Gus Soleh menurut saya cukup. Iya. Jadi itu persoalannya kan jelas bahwa Indonesia itu saya katakan sebenarnya toleransi nggak ada masalah kok. Ini persoalannya adalah orang-orang yang selama ini kelompok kecil yang nyaring bunyinya, yang kita beri ruang gitu loh. 90% orang Indonesia nggak seperti itu kok gitu loh. Tapi kalau kita mau sekarang, ya sudah kelompok-kelompok intoleran, kelompok penebar kebencian, penebar orang-orang yang membuat memecah belah itu ya sudah. Kalau memang pelanggaran hukum ya diproses, semuanya diproses, tidak pandang bulu gitu loh.
Terus yang kedua, ya jangan jualan politik agama lagi. Lah itu yang pentingnya kita membangun sekarang pendidikan politik bagi masyarakat itu. Halo? Halo ya, silakan Romo. Masih lanjut? Halo Romo, ya silakan. Lanjut. Halo? Halo ya. Halo? Halo Romo, ya, silakan. Itu dari saya. Baik, terima kasih. Ya itu tadi. Baik, karena terima kasih Romo. Sinyalnya agak jelek punya saya di tempat saya. Oh baik, tapi kita mendengarkan dengan baik kok Romo. Kita dengar dengan baik, jelas di sini. Baik, ini saya bacakan ya dari peserta masuk ke chatting kita. Dari pertama, ini ada dari apa nih? Dari Kanada ya. Mohon izin bertanya, kebetulan ini webinarnya tentang toleransi. Kita tahu banyak pihak membenturkan Pancasila, toleransi, keberagaman. Mohon peserta di-mute ya. Halo. Mana sih? Bisa cari nggak sih? Itu yang marah, anak buahnya Prof. Mahfud juga marah. Oh, Beni. Dia ngomong apa? Kan baik, yang berdarah-darah kan dia dengan. Ini bukan pertanyaan, banyak kan gini. Super Romo Beni, Super Gus Soleh, mantap. Yang dari itu, malah Budi yang dapat. Gus Soleh mantap. Mereka kecewa banget. Romo mantap. Wah, banyak pertanyaan memberikan Wesam Romo Beni plus Gus Soleh. Kain harga mati, setuju. Mantap banget. Makanya buyar akhirnya di generasinya Prof. Mahfud itu. Nah, ini ada pertanyaan dari siapa ya? Baik, untuk Romo Beni. Romo mendengar atau Gus Soleh juga mungkin sama ya. Ini pertanyaan gini. Tadi Romo Beni mengatakan untuk tidak mengundang ustadz atau yang dikatakan selalu provokatif untuk memberikan ceramahnya. Ternyata sebagian masyarakat kita masih senang mengundang mereka. Bagaimana peran Menteri Agama untuk mengatasi hal tersebut? Intinya gini. Jadi ulama yang sering provokatif itu selalu diundang oleh media. Padahal itu sangat provokatif. Bagaimana menurut Gus Soleh maupun Romo? Kan macam-macam kan, halo? Nggak tahu. Ngapain? Siapa yang? Mohon di mute ya yang tadi bicara siapa ya? Bisa dilihat nggak sih? Romo masih terbuka. Mohon dimatikan. Ya, terima kasih. Ini ya, pertanyaan sangat indah ya. Maaf, masalahnya begini ya. Indonesia ini negara yang kaya raya, 32 tahun diminati. Tiba-tiba setelah ada hasilnya, dengan moncong senjata. Di era reformasi ini, ya, memang terkesan seakan-akan intoleran itu ditumbuh suburkan. Tujuannya tiada lain, tiada bukan, supaya negara ini semi kacau. Agar pemerintah yang ada tidak memikirkan tentang harta kekayaan daripada kerajaan cendana yang menguasai 32 tahun negara tersebut. Ini sedikit toleransi, tapi larinya sedikit kepada politik kebangsaan. Gus mau tanya, amal bakti Muslim Pancasila itu memiliki berapa masjid? Moderator, Gus tanya, langsung dijawab. Amal bakti Muslim Pancasila memiliki berapa masjid itu? Moderator. Banyak. Ya, yang jelas dia kan sepulangnya daripada almarhumah Butin dari umroh, memerintahkan kepada menterinya ataupun ajudannya Pak Harto, yaitu mendirikan sedikitnya seperti Candi Sewu, 1000 masjid. Itu dalam artian tanda kutip. Dan itu sampai detik ini belum diambil oleh negara lagi loh. Dan diolah oleh daripada yayasan apa? Amal Bakti Muslim Pancasila yang ada di Masjid Aktif. Ya, termasuk Yayasan Dharma Istilah dan sebagainya dengan bentuk anak yatim dan sebagainya. Nah di sini maaf,
Gus tidak bicara dengan kebencian. Ya, Gus daripada koordinator agama cinta, apa yang Gus sampaikan ini adalah cinta kasih Gus kepada bangsa dan negara ini. Jadi apa yang Gus sampaikan bukan dengan kebencian, tapi untuk perbaikan. Sahabat semuanya, jadi perlu diketahui, di zaman sebelum Pak Jokowi ini, ya, tidak ada istilahnya, apa ini? Ada provokator masuk. Halo, kok Republic of Game? Halo? Halo, maaf, kita lagi cari nih. Maaf, Gus, bentar. Keluarkan orangnya langsung. Bentar, kita lagi cari nih. Ada operator jom itu. Ada operatornya kita. Sedang ada aja kita besarin aja udah lumayan kok perkembangannya. Nah, kita pegang segmentik aja ya. Ya, Bang ya. Operator atas nama itu dibuang langsung gitu. Baik. Bentar, Gus. Ini kita lagi lacak. Ini mengganggu sekali nih. Iya. Ini kita lagi bicara tentang Michael Bamet. Bisa nggak di situ? Bisa di-kick. Bentar. Ini ada namanya Michael Bamet ya. Dia membuka kesadaran publik. Luarnya satu yang tidak beres ini. Dan saya kira RKN mohon supaya bisa menghargai narasumber yang bicara. Kalau peserta seperti itu, tolong harus dihargai. Kalau narasumber yang lagi bicara, pesertanya harus tertib, harus seperti itu. Jadi jangan semua mau bicara, jangan. Ini kayaknya ditiban, Gus. Ini kayaknya disengaja ditiban, Gus. Bentar, Gus. Dia sengaja ditiban nih. Lagi mau kita kick off aja. Bisa datang dia boleh. Sudah, Gus. Monggo, Gus. Sudah kita kick. Tapi masih nih. Udah, Gus. Monggo, Gus. Ya, tes. Kalau 1-2 ini ada. Ya, masih. Dari penjara. Ini enggak. Ya, Romo kayaknya. Romo matiin anunya. Romo Beni, dengar Romo? Iya. Ini sementara di mute kalau masih bicara di ini. Ya. Di mute dulu ya. Ya, silakan, Gus. Jadi kepada sahabat semuanya, ayo, jangan sampai kita nilai toleransi yang indah ini bisa teradu domba. Gue tanya sekarang kepada teman-teman semuanya, ya. Di era Orde Baru, kita tidak hendak menyalahkan orang lain atau siapapun. Tetapi mari kita kaji dengan mengetahui sehingga kita tidak terbodohi begitu. Di era Orde Baru ini, mereka sudah membangun kekuatan-kekuatan demi kejayaan daripada kekuasaannya. Akan tetapi tahun 98 oleh Mas Imam dan kawan-kawan ini tidak disangka-sangka dijatuhkan kan begitu. Termasuk oleh moderator ini. Seumuran Gus secara moderator ya kan. Nah, mereka ini sudah bangun kekuatan apa yang dikatakan dalam agama. Mereka punya 1000 masjid. Amal bakti musim Pancasila yang dipelihara oleh mereka. Ya. Yaitu baik imamnya digaji dan lain sebagainya. Sehingga komando itu ada. Terlebih-lebih di masa masih Cendana berkuasa. Bahkan sampai detik ini. Terus ada yang disebut dengan yayasan untuk anak yatim yang mana di dalamnya itu adalah di dalam pesantren kan gitu. Ini juga ribuan. Dan itu masih terus diberikan pendanaan, dipelihara. Nah, begitu ya, nah ini makanya harus paham. Nilai Islam yang indah, nilai Islam yang penuh kedamaian ini ditekanlah tombol dari kelompok-kelompok, baik itu yang ingin merusak nilai kebangsaan Indonesia dengan kelompok Ikhwanul Muslimin atau IM yang hendak mendirikan pan-Islamismenya. Ya ini ada dua kelompok, yaitu kelompok
IM, Ikhwanul Muslimin, dan kelompok HTI, Hizbut Tahrir ya. Di Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia. Nah, ini adalah kelompok-kelompok yang bukan para teroris, tetapi kelompok-kelompok yang masuk di dalam mengikuti perpolitikan di setiap negara yang ada demi terwujudnya daripada cita-citanya. Maka mereka mendirikan PKS kan begitu ya. Karena tidak hendak dengan cara perang ataupun cara teroris, lain dengan kelompok-kelompok istilahnya kayak ISIS dan lain sebagainya. Nah, kelan-kelan ini dibukakan oleh mereka. Dan setiap pembicara atau penceramah dilihat berani mencaci maki, ya. Maaf, kalau Gus inisialkan ada Ustadz dari Jawa Timur, itu katanya dulu tukang obat katanya. Gus bulan puasa tidak ngerasain orang, wallah kan gitu ya. Ya, Ustadz siapa? Inisialnya N dan S kan gitu ya. Wajarnya Nur Sugi lah kan gitu ya. Nah, ini kok tahu-tahu benar-benar terus menjadi terkenal hanya gara-gara berani caci maki ya, daripada Pak Jokowi berani caci maki Islam yang Muslim yang sudah ada NU dan sebagainya. Nah ini kayaknya ada yang kata Romo Beni tadi ya, jangan diundang kan gitu. Kalau harus jangan kasih panggung. Nah ini kan repot Romo kan gitu loh. Makanya Gus di sini buka. Mereka ini seakan-akan ya kan, kalau Gus naik tangga ya kan, nah ini dinaikkan lift gitu loh. Kan gitu ya. Lalu apa? Menjadi top terkenal dan sebagainya. Asal ada bahasa intoleran, ada bahasa untuk memecah belah bangsa ini. Ya, tangganya itu cepat. Peng. Nah, ya Waloni ilmunya apa kan gitu ya. Terus tanya, apa nggak ada pendeta itu yang lebih hebat daripada Yahya Waloni sampai seakan-akan debatnya dia yang paling seperti Fir'aun atau Ustadz yang lebih. Nah, ini kok nggak diangkat? Ini ada apa kan gitu? Ini pertanyaan juga buat kita kan gitu ya. Nah, hal yang semacam ini kadang agama dijadikan topeng. Nah, di sini ada kekuasaan dengan kepentingan yang menjadikan agama ini seakan-akan sudah intoleran. Maka di situ tadi ada di dalam tulisan ini ada yang mengatakan, sudah kita ubah mainstream, tidak ada intoleransi agama, tetapi intoleransi berbangsa. Ini lebih bagus. Supaya apa? Agama ini tidak dijadikan alat. Ya Allah kan gitu. Makanya kalau ada orang sampai melakukan bunuh diri, melakukan kekerasan, saya mulai di kecil diajarkan. Ya? Barang siapa tidak bisa mencintai tetangganya seperti dia mencintai dirinya sendiri, maka belum dikatakan iman. Nah, ini barang siapa tidak bisa mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri, maka dikatakan imannya belum sempurna. Nah, ini kalau ada seorang ustaz, seorang beragama, isinya mencaci maki, apalagi ngebom bunuh diri. Nah, ini dia yang mengubah daripada mainstream dari bukan hanya agama Islam, tapi diadu domba. Dan ini cukup istilahnya sangat teman-teman supaya sadari semuanya. Benar-benar ini suatu bentuk permainan. Ini ada orang ngaku Kristen ya kan gitu. Islam di Indonesia ini mayoritas dan banyak sumbunya pendek. Dicaci maki habis-habisan. Nabi Muhammad yang cabul kan gitu. Sayang Nabi ke-25 kan gitu. Ke-26. Apa kan? Siapa yang bisa nangkap saya nantang ke polisi kan ini? Kasih 1 juta. Kalau 5 kabupaten Polres 5 juta. Nah ini kan seakan-akan memang benar. Sudah menarik kemarahan umat Islam. Di sisi lain ada Ustadz Yahya Waloni. Di sisi lain ada orang Hindu. Ya kan? Baru masuk Islam jelek-jelekkan. Nah ini dalam waktu yang hampir bersamaan. Jangan-jangan orang-orang ini adalah titipan ataupun kelompok-kelompok yang hendak merusak daripada nilai toleransi bangsa ini. Makanya kita semuanya harus berwawasan luas. Jangan sampai hanya ulah satu Paul itu ya kan. Orang Islam yang sebut banyak marah. Gerejanya Pak Beni dibakar kan gitu. Ini gila kode edan ini. Jangan gara-gara Ustadz Yahya Waloni kan gitu. Gus sama teman-teman NU yang sudah berjuang habis-habisan untuk toleran dianggap sama dengan Ustadz Yahya Waloni ikut dibenci. Nah ini ikut sampel semuanya. Maka dari itu ya kita harus sering tukar pikiran semacam ini
yang kedua seperti kata Romo tadi, bagaimana masyarakat dengan tokohnya ini mengajak umat ini sadar dan berpikiran luas, dan yang paling penting adalah aparat penegak hukum harus benar-benar bertindak dengan cara yang adil tanpa ada hanya pandang bulu. Karena mereka semuanya itu adalah provokator bangsa. Sekali lagi, selanjutnya untuk sepakat dengan yang tadi menyatakan, sekarang jangan lagi kita gunakan intoleransi beragama, tapi toleransi berbangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih Gus Soleh untuk penjelasannya, sangat kita terima ya, dengan lebih paham. Artinya kita semua ini memahami kepada peserta ya, mungkin kita hari ini terima kasih terhadap Romo Beni dan Gus Soleh, bahwasanya apa yang menjadi nilai-nilai toleransi itu terjawab di sini oleh Romo maupun Gus Soleh ya. Kita tidak serta-merta sendiri untuk menjalankan toleransi, jadi kita tetap sama-sama berjuang. Tadi Romo bilang kita optimis ke depannya bangsa ini tetap akan bisa maju, bisa bersatu. Jadi kita pada hari ini terima kasih sekali kepada Romo Beni, kepada Gus Soleh yang memberikan ya suatu wawasan, edukasi mengenai budaya bertoleransi di masyarakat Indonesia. Karena sering kita dapati konflik-konflik kecil ini terjadi oleh karena orang yang tidak bertanggung jawab ya, yang mengaku selalu membawa agama, yang atas nama menamakan agama. Ya seperti tadi ada yang bertanya, kita menyampaikan selamat kepada yang lain agama, misalnya selamat Natal dikatakan haram, dosa. Ya padahal itu satu bentuk toleransi, hanya mengucapkan aja. Tidak memuliakan orang yang melarang itu, tidak muliakan, karena mulia itu hanya milik Tuhan Allah dan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, waktu tinggal 10 menit lagi, mungkin Romo Beni maupun Gus Soleh memberikan closing statement untuk kepada kita pemirsa, artinya pada yang ikut serta webinar ini, memberikan closing statement, karena waktunya sudah mepet. Monggo untuk Romo Beni maupun Gus Soleh dulu mungkin bisa memberikan closing statement dalam tema budaya toleransi. Monggo Gus, sebagai penutup. Para sahabat, pecinta Bhinneka Tunggal Ika dan pencinta Pancasila, yang saat ini alhamdulillah berkat daripada Dulur Kumas Imam dan teman-teman SMA 31 ini ya. Ini semakin banyak. Betul, Pak Moderator, SMA 31 ya? Ya betul, Gus, betul, SMA 31. Lintas angkatan ya. Yang cinta NKRI. Kita gaungkan yang semacam ini kan begitu ya. Mari, budaya toleransi yang ada pada bangsa ini. Bukan hanya budaya toleransi, budaya gotong royong, dan budaya kebersamaan itu sudah ada di zaman nenek moyang kita. Gus ini masih kecil ya, punya saudara ya di Madura ini. Nah, dari saudara-saudara yang ada di sana, kalau pengantenan itu Pak Moderator, ya, kalau pengantenan di Madura itu, jadi saudara A ini ya istilahnya ngutangi, ya. Tapi padahal itu bahasa gotong royong. Telur kan gitu, dari paman A kan gitu ya. Beras dari itu ada biji. Terus apa? Istilahnya apa lagi? Telur biasa daging kan gitu ya. Terus ayam kan gitu. Nah ini jadi gotong royong dari sanak saudara. Nah, kapan membayarnya? Membayarnya kalau apa? Anak daripada paman ini menikah. Loh, ini nggak dimiliki oleh negara lain. Tetapi ini adalah budaya karakter budi bangsa kita. Nggak ada perjanjian, nggak ada bambangan, nggak ada hitam di atas putih. Tetapi terjalin semacam itu. Bukan hanya itu. Bahkan apa?
Bahkan membangun rumah juga demikian. Masyarakat-masyarakat kita di desa ini kalau masih berbau darah, ya, istilahnya periparan, ipar, ataupun ponakan, sepupu, dupupu, kan gitu. Ataupun apa, tua, kan gitu. Nah, ini ada yang bantu bata 1.000, ada yang bantu semen 10, yang mana itu bahasanya utang, ya, tetapi utang dengan bahasa gotong royong. Ini indahnya Indonesia kita ini. Termasuk juga pola gandong yang terjadi di Ambon. Keluarga Gus ini sebagian kalau dari Umi adalah keluarga Kiai, dari Abah keluarga besi tua. Banyak dulu itu nyari besi tua ke Ambon. Ya Pak Moderator. Nah, itu kakak saya sendiri ceritakan. Kalau bangun gereja, ya kan, orang-orang Muslim itu bantu, ya, apa tenaga maupun sebagainya. Begitu juga kalau orang Muslim bangun masjid, orang Kristen itu bantu. Dan itu benar-benar terjadi bertahun-tahun. Kakak saya itu karena anak bungsu bolak-balik ke Ambon, ke daerah sekitarnya itu membeli besi. Itu sering toleransi yang semacam itu. Tapi begitu terjadi runtuhnya reformasi, hanya dengan waktu sesaat pola gandum itu hancur. Nah, makanya mari sama-sama kita jaga. Jangan sampai hanya kepentingan-kepentingan sesaat para elit politik kita mau adu domba. Mari kita jaga Indonesia kita yang luar biasa ini. Kita bisa bersatu karena Bhinneka Tunggal Ika. Kita bisa bersatu karena Pancasila. Maka apabila Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila ini dikoyak-koyak, hilanglah persatuan kita. Terima kasih. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Salam Pancasila juga Gus Soleh. Terima kasih closing statement-nya dari Gus. Romo juga dong, Bang. Kasih kesempatan Romo. Romo masih nyimak? Romo Beni? Romo Beni? Romo Beni masih nyimak, Romo? Begini. Romo Beni untuk closing statement-nya dipersilakan. Baik, sambil menunggu Romo Beni, terima kasih ya kepada semua peserta webinar pada hari ini. Kita sangat bangga dan bahagia kita mendapatkan narasumber yang sangat bagus, yang mungkin dikenal ya sebagai public figure-nya. Ada Gus Soleh, ada Romo Beni. Kita sangat terima kasih banyak sebagai narasumber mau meluangkan waktunya untuk mengisi bagi yang berpuasa, mengisi puasanya untuk sambil menunggu buka puasa, di mana tadi sudah dipaparkan dari awal sampai akhir Romo Beni maupun Gus Soleh itu kita paham. Jadi kita paham apa itu toleransi sebenarnya ya. Jadi maaf juga bagi yang tadi bertanya di chat itu, kalau saya lihat sudah terjawab semua ya. Jadi pertanyaannya sudah terjawab dari pemaparannya Gus Soleh maupun Romo Beni, karena saya melihatnya Romo Beni maupun Gus Soleh sangat komprehensif ya menjelaskannya. Jadi apa yang mau kita tanyakan sudah terjawab semuanya di situ. Jadi kita jelas. Jadi kita dari sini kita bisa belajar banyak bahwa kita harus memahami, menghormati kepada orang lain maupun pihak lain mengenai budaya maupun mengenai toleransi. Jadi kenapa sih bangsa ini masih aja konflik walaupun tidak menjadi mayoriti, tapi kita menjadi PR juga bagi kita. Jangankan mengenai ngomong bangsa ya, kita bicara mengenai komunitas maupun lingkungan kecil kita aja kita masih berkonflik. Mudah-mudahan dengan acara webinar ini memberikan pencerahan, masukan yang positif bagi para peserta, bisa menyampaikan kepada pihak-pihak yang menjadi teman, saudara maupun keluarga, menjadi masukan nilai-nilai yang positif mengenai
yang tadi kita dengar dari Romo Beni maupun Gus Soleh. Baik, karena Romo Beni sepertinya sudah live juga kali ya, mungkin saya panggil Romo Beni, saya ulangi Romo Beni, monggo untuk closing statement-nya. Live. Baik, informasi dari host, Romo Beni sudah undur diri, Gus. Ya, terima kasih sekali lagi Gus Soleh. Jangan bosan-bosan ya Gus ya. Kalau kita ada webinar kembali, ini suatu doa kami ladang pahala buat Gus Soleh dan Romo Beni. Kita mendoakan semua Gus Soleh dan Romo Beni selalu sehat, memberikan pencerahan yang positif dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Salam Pancasila buat Gus Soleh. Baik, terima kasih. Sebelum ini MC ada tambahan? Ya, tidak ada. Mungkin nanti kita closing aja kalau memang sudah. Nggak bisa. Baik, mungkin saya serang ke MC lah sih, Gus Soleh. Gus Soleh, kalau bahasa anak gaulnya, miss you Gus Soleh, miss you. Kita ketemu lagi di webinar yang lain, Gus ya. Terima kasih kepada rekan-rekan peserta webinar. Anda hebat, orang-orang hebat yang cinta NKRI yang mendengar, yang ingin ikut dalam partisipasi webinar ini. Sampai jumpa lagi di webinar yang selanjutnya. Baik, demikian terima kasih kepada moderator, juga terima kasih kepada narasumber Gus dan Romo Beni yang mungkin sudah live duluan, ada giat yang lain atau ada aktivitas yang lain sehingga harus live duluan. Terima kasih juga spesial buat para peserta yang luar biasa dan kami mohon maaf jika memang banyaknya pertanyaan yang belum bisa kita sampaikan kepada narasumber, tetapi secara globalnya sudah bisa menjawab ya. Sebenarnya dari penjelasan baik dari Gus maupun dari Romo Beni. Oke, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang kita dapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa juga dengan cinta pada diri kita, cinta kepada agama, cinta kepada semua makhluk. Kita harus punya rasa cinta itu, maka semua akan damai. Begitu ya Gus, itu yang saya inti pada dasarnya. Demikianlah mungkin kita di penghujung acara ini, kita sudah foto bersama, sudah silaturahmi, dan kita sudah menyimak semua penyampaian dari narasumber. Alhamdulillah, sekali lagi kami dari panitia, saya mewakili sebagai MC dan juga menyampaikan dari semua panitia, menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada narasumber, juga kepada para peserta. Demikian, saya tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah, hebat, Abah. Ya. Abah, hebat. Ada acara bebas lagi mungkin? Abah, hebat. Iya, semua hebat. Baik. Gus, terima kasih banyak. Mungkin nanti kita bisa komunikasi lebih lanjut di WhatsApp atau panitia akan menghubungi. Gus, bagaimana Gus? Baik ya. Berkelanjutan, nggak bisa ya. Setiap minggu sekali gitu. Insya Allah, ya. Maunya begitu Gus. Jaga NKRI kita ya. Betul, betul. Dan suara kebencian terus didengungkan, suara cinta kasih tidak pernah didengungkan ya. Wajib Gus, wajib kita dengungkan. Iya Gus. Jangan gitu ya kan. Iya. Gimana Gus? Persiapan buka puasanya sudah siap ya Gus ya? Puasa barang. Oke, kita tutup Gus ya. Buka puasa bersama. Semangat NKRI harga mati. Di warung Makbek. Tuhan berkati semua. Puasa bareng, puasa.
di warung Mak deh. Sampai ketemu webinar berikutnya buat semua. Terima kasih Pak Dani. Terima kasih. Thank you for Pak Moderator. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Esa. Undur diri. God bless you. God bless you. Belum bisa. Itu kan berani. Siapa sih? Bani. Bani. Mas Sinaga, Ani Sinaga. Terima kasih semua. Perempuan Hong Kong. See you later. Di kantor, Pak, di kantor. Iya. Sampai kerja, ngintip-ngintip. Enggak, udah selesai. Udah selesai. Oke. Udah selesai. Udah dapat. Sehat semua di Hong Kong ya. Ya, iya. Salam semua ya. Oke.